Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami yang dirahmati Allah, tahukah kalian kisah dari ulama Bani Israel yang beribadah selama 70 tahun lamanya, tetapi pada akhir hayatnya ia dimasukkan ke dalam neraka? Lantas, dosa apakah yang membuat ulama tersebut meninggal dalam keadaan masuk neraka? Kisah ini bermula dari salah satu ulama kalangan Bani Israel yang terkenal dengan kealimannya. Hal ini terjadi ketika agama Islam belum disiarkan di zaman Bani Israel. Ulama tersebut dikenal tak pernah melakukan dosa sekecil apapun. Banyak dari masyarakat Bani Israel terkagum-kagum akan kealiman ulama ini, sampai-sampai banyak orang mengira sang ulama pasti akan masuk surga. Bahkan malaikat pun kagum akan kesolehannya. Hidup dari sang ulama hanya tertuju untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap hari ulama ini sembahyang di kuilnya, di mana tempat ini digunakan dia untuk menetap dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuil tersebut memiliki 2 lantai. Lantai 1 untuk tempat ia tinggal dan lantai 2 untuk dia beribadah. Melihat hal ini tentunya setan tak segan untuk selalu menggodanya, sesuai dengan janjinya untuk selalu menyesatkan manusia. Dalam kisah ini selama 70 tahun, setan tak bosan untuk menggoda sang ulama. Tetapi usaha dari setan dan iblis ini selalu gagal. Namun pada suatu ketika, ada 3 orang pemuda datang menemui sang ulama untuk menitipkan adik perempuan sekandungnya. Mereka percaya penuh akan alim ulama ini dan mempercayainya untuk menjaga sang adik di saat ketiganya ikut berperang. Mendengar permintaan dari ketiga pemuda tersebut, tentunya sang ulama menolak dengan alasan takut menimbulkan fitnah di masyarakat, karena perempuan dan laki-laki yang tak memiliki hubungan tinggal di satu atap rumah. Hal ini juga merupakan salah satu perbuatan yang tidak etis dalam lingkungan masyarakat. Tetapi ketiga saudara ini tidak tahu lagi kepada siapa mereka harus menitipkan adik perempuan sekandungnya. Ketiganya mendesak dan memohon kepada sang ulama sekali lagi untuk menjaga sang adik, karena mereka tahu adiknya akan baik-baik saja jika dititipkan kepada sang ulama. Dengan beberapa desakan tersebut, akhirnya sang ulama mau dengan syarat si perempuan tak boleh keluar sama sekali agar tidak timbul fitnah. Mereka pun sepakat, dan ketiga pria tersebut memberikan uang untuk biaya makan adik perempuannya dan pamit kepada sang ulama untuk menjalankan tugas mereka. Di hari selanjutnya, sang ulama pergi ke pasar dan membeli makan untuk si perempuan. Sesampainya di kuil, sang ulama mengetuk pintu, menaruh makanan di depan pintu, dan kemudian meninggalkannya. Ia tidak menunggu si perempuan untuk membuka pintu dan tidak mau membuat kontak dengan si perempuan, karena khawatir akan terjerat nafsu dalam dirinya. Hal tersebut terjadi begitu lama, namun ketiga saudara dari si perempuan tak kunjung datang. Di sini syaitan pun mempunyai ide dan memberikan bisikan-bisikan kepada sang ulama. Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran dari sang ulama. Ia takut si perempuan merasa kesepian di kamar karena tidak pernah bertemu siapapun, bahkan tak pernah sekalipun keluar dari ruangannya. Suatu ketika sang ulama pun mencoba untuk memberikan salam kepada si perempuan. Ia menunggu sampai si perempuan membukakan pintu dan mengambil makanannya. Setelah si perempuan membuka pintu, ia pun melihat rupa sang gadis yang nampak terlihat baik-baik saja. Sang ulama kemudian pergi meninggalkannya. Di sini setan ternyata sudah mencapai tahap selangkah demi selangkah untuk menyesatkan si ulama. Keesokan harinya,
Lagi-lagi setan berbisik kepada sang ulama, "Kau jangan hanya melihatnya saja. Bertanyalah pada si gadis, siapa tahu dia butuh sesuatu dan malu untuk mengatakannya padamu." Dan pada keesokan harinya, sang ulama kembali mengantarkan makanan, tapi berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Kali ini sang ulama berani untuk melanjutkan obrolan dengan si perempuan. Sang ulama pun mulai bertanya beberapa hal pada si perempuan, hingga seiring berjalannya waktu, hubungan keduanya menjadi semakin dekat. Hingga pada suatu hari, terjadilah perzinahan antara keduanya. Bahkan perzinahan ini terjadi setiap hari, setiap sang ulama alim mengantarkan makanan untuk si perempuan. Ternyata dosa inilah yang mengantarkan ulama tersebut masuk neraka. Setelah ibadah yang ia lakukan selama 70 tahun akhirnya terbuang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita selalu diberikan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala perbuatan zina dan dosa besar lainnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Sobat Sains Islami yang telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat, kisah-kisah menarik, dan fenomena di alam semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.